Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding pandan. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 80 gram gula pasir, 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset, 1/4 sendok teh garam, 100 ml jus pandan, dan 550 ml santan. Untuk santannya, Umi memakai 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml ditambahkan dengan air hingga totalnya menjadi 550 ml. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Agar warnanya lebih cerah, tambahkan pewarna hijau secukupnya. Aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Dan kalau warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Nah, kalau adonan udah hangat-hangat kuku, tuang adonan ke dalam tin wall seperti ini. Jangan lupa buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah mengeras, selanjutnya puding kita serut. Untuk serutannya, Umi memakai serutan melon seperti ini. Kalau nggak punya, boleh diserut memakai parutan wortel. Kemudian ini kita serut hingga selesai. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding gula merah. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 200 gram gula merah, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 700 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Masukkan sebagian puding serut ke dalam loyang. Kemudian, siram dengan adonan gula merah yang udah hangat-hangat kuku. Jangan lupa disaring agar kotoran gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam loyang. Selanjutnya, masukkan lagi sisa puding serut. Terus tuang lagi semua sisa adonan puding gula merah. Buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding sambil juga dirata-ratakan. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras.
Oke, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya puding kita balik lagi ke posisi semula. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah cantik dan menarik banget. Alhamdulillah tutorial puding pandan gula merahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding serutnya terlebih dahulu. Siapkan panci atau pan. Masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening, 300 ml air putih, dan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk lagi kembali dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam wadah segi 4 seperti ini. Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau pudingnya udah ngeset, selanjutnya sebelumnya puding kita bagi 4 dulu. Lalu pudingnya kita serut memakai parutan keju. Nah, kalau semuanya udah selesai kita serut, selanjutnya kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan pandan. Siapkan panci atau pan. Masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Tambahkan gula pasir sebanyak 60 gram, 50 ml jus pandan, dan 350 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang. Langkah selanjutnya, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang setengah bagian dari adonan pandan, banyaknya kurang lebih 200 ml. Kemudian, masukkan juga setengah bagian dari serutan puding susu. Jangan lupa ratakan ke seluruh permukaan loyang, dan selanjutnya ini akan kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, sambil menunggu lapisan pandannya setengah mengeras, kita akan membuat adonan puding berikutnya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Terus tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. 1 sendok makan tepung kastad. 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. 1 kuning telur. Dan seperempat sendok teh garam. Aduk sebentar kuning telurnya. Selanjutnya masukkan jus pandan sebanyak 100 ml. Lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan santan sebanyak 600 ml. Lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata.
Terakhir, tambahkan 2 tetes pewarna hijau, lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata, dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika adonan udah hangat, tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk lagi kembali hingga margarinnya meleleh dan adonan mendidih. Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya, kita cek dulu lapisan puding serutnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan puding santan. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Oke, jika lapisan puding santannya udah setengah mengeras, tapi sebelum dituang, sebaiknya adonan dipanaskan terlebih dahulu. Lanjut, masukkan semua sisa puding serut susu. Masukkan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan agar lapisan puding santannya tidak amblas. Jangan lupa dirata-ratakan ke seluruh permukaan puding. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding serut pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, wangi pandannya semerbak kemana-mana, manisnya pas, gak bau amis sama sekali, teksturnya super lembut, pokoknya wajib banget untuk Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.